Upaya permohonan penangguhan penahanan tersangka Peggy Setiawan oleh tim penasihat hukum tak membuahkan hasil. Hal tersebut terungkap setelah perwakilan tim penasihat hukum Peggy Setiawan berkunjung ke Polda Jabar. Kemarin sudah kita sampaikan, kita kemarin kan sudah nerima perpanjangan, terus kita juga hari kemarin pun sudah mengajukan untuk penangguhan penahanan. Polda Jawa Barat telah memperpanjang masa penahanan Peggy Setiawan sejak 10 Juni lalu. Surat pemberitahuan telah disampaikan ke pihak keluarga dan juga tim penasihat hukum. Ya, jadi perpanjangan penahanan juga sudah dilakukan selama 40 hari ke depan. Ya, sejak 11 Juni sampai dengan 20 Juli, kalau tidak salah ya 40 hari lah ke depan. Itu sudah dimintakan dan sudah diterima oleh kuasa hukum maupun keluarga dari yang bersangkutan. Itu saja. Selain itu, permintaan kuasa hukum Peggy terkait salinan BAP juga belum dapat dipenuhi pihak Polda Jawa Barat karena proses pemeriksaan tersangka Peggy Setiawan masih berjalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Ya, Pak Susno, ini kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ini kali ini mengenai keterlibatan atau ada di tengah-tengah peristiwa ini atau dalam pembunuhan ini, yaitu ayah dari korban yaitu Eki. Itu ya. Rudiana. Ya. Nah, sebenarnya kalau dalam protap kepolisian, jika memang itu korban itu dari pihak keluarga sendiri atau dari sang ayah seperti itu, apakah memang ada protap khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan? Oke, kita berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan ya. Dalam hukum acara pidana kita, manakala terjadi suatu peristiwa pidana, siapapun boleh nangkap. Ya. Dalam hal apa? Siapapun. Dalam hal tertangkap tangan. Oke, dalam tertangkap tangan. Tukang goreng-gorengan pinggir jalan boleh, siapapun boleh, tapi syaratnya tertangkap tangan. Mari kita lihat peristiwanya tertewasnya Vina dan Eki. Ini kan tidak tertangkap tangan. Kan? Apa pengertian tertangkap tangan? Kasarannya dalam bahasa pasar tertangkap tangan, ia sedang melakukan kejahatan itu. Atau setelah kejahatan itu tidak lama diteriaki orang banyak dialah pelakunya. Atau di tubuhnya ditemukan bukti-bukti sebagai untuk melakukan peristiwa itu. Ini kan tidak semua kan. Sekian hari kemudian baru dilaporkan. Nah, baru ditangkap orangnya. Kan kejadian 27 ya. Ditangkapnya itu tanggal 30-an kalau nggak salah, Agustus. Berarti tidak tertangkap tangan. Nah sekarang, bolehkah apa peran Pak Rudiana? Saya tidak begitu tahu karena saya tidak berada di dalam. Tapi berdasarkan yang terangkat di media, ya, bahwa Pak Rudiana lah pelapornya. Nah, pelapor ya bagus. Dia melaporkan peristiwa ini karena dia sebagai orang tua. Kita turut berduka cita atas bala sungkawa meninggalnya anaknya. Siapa yang tidak sedih? Saya juga merasakan sangat sedih ya. Boleh dia melapor dan harus itu kewajiban dia. Persoalannya, bolehkah dia nangkap? Bolehkah dia menyidik? Tidak boleh. Harusnya tidak boleh? Tidak boleh dong. Karena dia, psikisnya ya? Bukan secara itu. Karena dia tidak semua anggota Polri itu boleh menangkap. Yang boleh menangkap itu untuk kejahatan adalah reserse. Tidak semua reserse pun boleh menangkap. Yang boleh menangkap itu adalah reserse yang diberi surat perintah. Misalnya reserse, dia bagian nangani perkara ini, perjudian, sedang nangani itu. Tidak diperintahkan nangkap, dia nggak boleh dong. Yang diberi tugas oleh pimpinan, oleh kasat resersenya, siapa? Oh, si timnya ini. Nah sekarang mari kita lihat, itulah yang dilakukan oleh Propam, oleh tim audit untuk mengeksaminasi proses penyidikan 2016. Apa peran Pak Rudiana? Apakah dia hanya sebagai pelapor saja? Apakah dia melakukan penangkapan? Apakah dia melakukan interogasi? Kalau dia hanya pelapor saja, good, tidak masalah. Tapi kalau dia melakukan penangkapan, kemudian menginterogasi, dia bukan polisi reserse bagian kriminal, dia narkoba. Tidak, dan mungkin tidak ada surat perintahnya. Kalau ada surat perintahnya untuk melakukan ini, yang memerintah yang salah.
Yang memerintah secara pada saat Iya. itu Kapolres pada saat itu. Bukan Kapolres, mungkin Kasat Serse. Kasat Serse, ya, SOP di situ, makanya saya Sebenarnya yakin tidak ada irisannya dengan yang narkoba seharusnya. tidak ada. Tapi apakah bisa kemudian di BKO dalam artian? Itu kurang dari segi etika ya, kurang etis ya. Oke. Kalau misalnya Pak Rudiana, sini kamu karena anakmu kena gini-gini, kamu saya perintahkan untuk tangkap ini. Sudah di luar kewenangan daripada Kasat Serse. Serse narkoba kan, Betul. ada kasatnya sendiri. Betul. Berarti itu sudah lewat dari batasnya. Udah nyebrang batas, nyebrang trotoar. Baik. Berarti dan ya memang yang kita mau lihat apakah nanti kemudian akan mempengaruhi penilaian dan judgement itu arahnya ke situ juga sebenarnya. Kan? Ini sudah dilakukan, saya yakin ya. Polri, kita hormat juga pada Polri, bahwa Polri sudah melakukan examination, sudah melakukan audit terhadap jalannya penyidikan 2016. Saya yakin bahwa semua penyidik, Pak Rudiana, Kasat Serse, Kapolres, termasuk penyidik Polda, Direskrim Polda pada saat itu ya, 2016, sudah diperiksa semua oleh Mabes. Dan datanya berarti harusnya ada semua. Ada, hanya mungkin ya tidak dipublikasi karena itu kan urusan internal. Nah, ini urusan internal ini, Pak, yang kita ingin tahu juga, maksudnya sampai sejauh mana bahwa ini memang internal sehingga bahkan sampai kemudian di pengadilan justru jadinya malah berdasarkan kesaksian yang dari AF ini tadi. Ada pedomannya, ada peraturan perundang-undangan, yaitu kode etik Polri. Ya, ini nanti mereka akan disidang kode etik sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Dan pelanggaran kode etik ini juga tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran pidana. Kalau dia dua-duanya dia langgar, pidana dia langgar, kode etik dia langgar, maka akan terkena dua. Baik. Nah, sekarang kalau dari sisi satunya lagi, Pak, karena Pak Rudiana ini adalah serse narkoba. Ya. Apakah memang kemudian Anda melihat ada irisan dengan perdagangan narkotika yang kemudian mungkin dia sedang kejar atau dia sedang coba tumpas, yang kemudian akhirnya berdampak pada anaknya? Untuk masalah ini saya tidak tahu. Saya tidak mau menanggapi berita-berita yang beredar di media sosial ya, baik di Facebook, baik di Instagram ataupun TikTok ya, yang berita-berita gitu, karena tidak mendasar saya dan bukan dari statement resmi daripada kepolisian, saya tidak bisa menanggapi hal itu. Oke, baik kalau begitu. Karena memang ini kan ya, ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Ada pemikiran seperti itu, sudah beredar, dan saya yakin hal ini sudah disaring oleh Polri. Betul. Oke. Jadi kita sebenarnya kalau dalam pernyataan Bapak tadi menyatakan bahwa sebenarnya Mabes Polri sudah tahu semua ini, sudah ada datanya semua. Iya. Dan seharusnya sudah bisa diselesaikan sejak 8 tahun yang lalu atau bahkan sekarang sudah bisa diselesaikan juga penangkapan 3 DPO sisanya gitu, walaupun 2 dianulir begitu ya. Iya, 2 dianulir kayak itu menjadi problem juga ya. Karena ya saya sangat menyayangkan, ngapain diumumkan gitu kan. Kalau memang nggak adanya, nantilah fokus dulu dengan yang ini. Nah, apalagi ngumumkannya dengan dikatakan tidak ada, fiktif, asal-asalan. Nah, ini kan kalau dikaitkan dengan bahasa hukum, karena apa? DPO itu sudah menjadi keputusan majelis hakim, dituangkan di dalam amar putusan. Tidak bisa dibatalkan oleh seorang direktur reserse ya, dengan berdiri sambil nyantai, oh nggak ada itu, asal-asalan, itu fiktif, oh nggak bisa. Tentunya ada mekanisme hukumnya. Baik, sebelumnya untuk penetapan DPO dulu nih. DPO itu kan ditetapkan berdasarkan informasi yang didapat dari BAP misalnya para tersangka yang sudah ditangkap. Bisa BAP, bisa apa-apa, yang jelas berdasarkan informasi yang A1. A1 itu apa? Isinya jelas, sumbernya jelas, kemudian dicek. Cek itu misalnya apa? DPO-nya namanya kalau nggak salah Peggy, satunya Andi, apa siapa ya? Ada 3 lah. 3 ini harus ditulis di dalam daftar DPO, identitasnya jelas, didukung bukti-bukti lain, KTP, KK, dan sebagainya. Setelah itu jelas semua, baru dicek lokasinya. Tapi sebelum di DPO kan dicari dulu. Orang di DPO itu artinya orang yang tidak bisa ditangkap karena tidak berada di lokasinya yang dicari. Setelah tidak ada, sekian kali, sekian saat, misalnya waktunya udah cukup lama nggak ketemu-ketemu, baru dibuat DPO.
Nah, DPO ini Berarti tidak serta-merta habis BAP tersangka langsung keluar DPO? Ya tidak lah, cari dulu dong. Nah, karena ini informasi yang saya dapatkan, justru nama DPO ini sudah bersamaan dengan nama BAP begitu. Ya, di BAP boleh. 8 maksudnya, 8 yang lain. Iya, BAP. berdasarkan keterangan 8 yang lain masuk di BAP dia dicari. Sebelum dimasukkan daftar DPO kan dicari dulu. Buat surat perintah penangkapan, ditangkap dulu. Ternyata nggak ketemu-ketemu, ditangkap nggak ada orangnya dan sebagainya, baru buat DPO. Memerlukan waktu berapa lama kalau nggak ketemu-ketemu itu baru dibuat DPO? Ataukah bisa pada hari itu juga? Kan ada standarnya kan, berkas kan? Ya. Berkas dikirim sudah A1, berarti dia terpisah dengan berkas ini. Belum ketemu-ketemu buat DPO. Nah, DPO itu identitas lengkap. Oke. Setelah identitas lengkap, termasuk alamat dan Berarti sebagainya. ada kepastian bahwa orang ini Iya, ada. Bukan Nah, sebuah yang fiktif gitu ya? Bukan. Kemudian fotonya dicantumkan. Betul. Kalau DPO misalnya teroris yang nggak jelas fotonya atau perampok yang nggak jelas siapa, baru dibuat sketsa. Nama dan nggak ada, dicari pembunuh si ini atau perampok bank ini, namanya nggak jelas tapi tinggi badan sekitar sekian, wajahnya sekian, matanya sipit kayak saya ini misalnya, pakai kumis tebal gitu kan. Itu sketsa namanya. Tapi kalau ada fotonya ngapain pakai sketsa? Tempel aja fotonya, ceplek. Nah. Karena sudah yakin bahwa memang sudah ada keluarganya, ada di KK, ada KTP, maka pasti ada fotonya. Iya, ini kan ada alamatnya kan. Betul. Kenapa tidak dicantumkan itu? Atau ini keteledoran di dalam pembuatan DPO. Ya kita akui kalau memang teledor, ke depannya harus diperbaiki gitu. Oke, baik. Tapi kalau kemudian polisi menghilangkan itu bahwa kemudian itu jadi fiktif, apakah ini kemudian akan terus menjadi bola liar, membuat kisruh dan bahkan membuat seakan-akan ini pengadilan yang sebelumnya ini sama saja. salah, buruk begitu? Ya pengadilan juga gitu. Kenapa ya? Contohnya saja kenapa pengadilan gitu? Menyidangkan perkara ini kan pasti diperiksa siapa namanya? Si Aep harusnya. Aep. Melihat jarak 100 meter malam dan sebagainya jelas sekali. Lah kenapa hakim tidak meminta supaya sidang di tempat? Karena kasus ini kasus berat. Pembunuhan, 2 orang mati, perkosaan lagi. Masa percaya sama Aep? Ya harusnya sidang di tempat. Di mana? Di TKP. Waktunya dibuat waktu kayak gitu. Kan hakimnya di Cirebon kan ini kan? Ya. Bukan hakim Jakarta ini. Sidangnya di Cirebon, pengadilannya Cirebon. Oke, sidang dibuka di tempat malam. Dilihat, Aep kamu berdiri di mana? Sana. 100 meter diukur. Kelihatan nggak orang malam? Apalagi ada saksi lain kan. Si Soroto kan saksi juga kan? Ya. Soroto. Kata Soroto hujan. Aep tidak mengatakan hujan. Ini udah 2 bertentangan. Mana yang benar? Ternyata hakim... Menurut Pak Susno, yang benar yang mana? Bisa dua-duanya salah, bisa satu benar, satu salah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Nggak mungkin. Oke. Pasti satu benar. Kesaksian Suroto pun harus didukung dengan bukti. Iya, kalau kesaksian Soroto misalnya didukung dengan keterangan saksi lain. Soroto mengatakan, saya datang ke TKP itu menolong korban bersama-sama anggota polisi, dinaikkan ke mobil patroli polisi, dibawa ke rumah sakit mana itu, Gunung Jati atau apa ya? Nah, bisa ditanya perawat yang menerima atau dokter yang menerima di IGD, bisa diterima polisi, nama polisinya dia sebut kan? Ada yang menguatkan kan? Ya. Lebih percaya keterangannya Soroto. Kalau siapa namanya Aep, kan enggak kan? Kejauhan. Makanya perlu sidang di tempat. Ternyata TKP-nya pun Berbeda. Nah ini ya kecerobohan dari hakim kita. Wajar dong kita ngoreksi hakim. Hakim itu hakim kita kok. Iya. Hakimnya Mas David juga. Iya. Hanya Mas David belum pernah disidangkan aja. Iya. Saya pernah. Saya pernah. Kayak inilah sidangnya. Iya. Kenapa saya kalau sudah menyangkut masalah hukum, masalah keadilan, saya itu sangat-sangat kritis. Jangan sampai ada orang disidangkan kayak saya ini. Udah gila-gilaan nih. Iya, betul. Ya, saya sangat kritis sekali. Baik. Nah, ini memang tempatnya sudah berbeda. Iya. Padahal harusnya pada saat itu kan hakim dan pengadilan betul-betul datang ke lokasi melihat seperti apa. Iya, dilihat. Baik. Karena ini kan perkara berat, bukan pencurian ayam ini. Betul. Apalagi ada salah satu anak polisi juga. Ada atau tidak ada anak polisi,
sama saja. Entah dia anak polisi, anak bupati, sama saja. Tapi dua Oke. nyawa melayang. Itu yang harus Iya. ditegaskan, dicari di mana persoalannya begitu ya. Sebabnya kalau salah-salah ya salah hukum. Betul. Kalau kita terlalu berpedoman kepada keterangannya siapa namanya Aib, ternyata keterangan Aib ini bisa dibuktikan dia bohong, skenarionya bohong, berarti menghukum ya berapa ini? 8 ya. Ya. Nasib orang 8 orang, 7 dihukum seumur hidup. Bayangkan kalau itu anak kita. Itu dia. Nah Pak, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Anda melihat ada sebuah rekayasa atau sebuah kong kali kong di antara para penegak hukum ini, dalam artian baik itu dari yang sisi yudisialnya, kemudian mungkin dari kejaksaannya, kemudian juga dari pihak kepolisiannya. Seperti tadi itu loh, sepakat kita makan sate sama-sama tadi di atas padahal tapi nggak ada ininya. Saya tusuk tidak satenya atau foto. mengatakan bahwa ini ada kong kali kong atau ada mufakat jahat atau apa. Silakan masyarakat menilai faktanya ini. Nah, karena apa penilaian saya belum tentu benar. Kalau saya menilai benar, berarti saya ini udah kayak Mahkamah Agung aja kan. Iya. Silakan dinilai faktanya begini, kegaduhan seperti ini. Orang dihukum mencabut berkasnya, orang gini-gini. Baik. Inilah pengadilan, peradilannya. Saya Ya. katakan bukan pengadilan. Peradilan. Mulai dari polisi, pengacara, jaksa, hakim, sampai ke Mahkamah Agung. Inilah dunia peradilan Indonesia. Anda bebas menilai. Ini negara Anda. Baik, Pak Susno, ini kan sudah jadi bola liar dan kemudian udah kemana-mana, saksi masih tambah lagi, orang yang ngomong di sana sini bilang bahwa pernah ketemu, pernah lihat, ini terus bertambah dan ini jadi makin ramai sekali, gaduh lah ya seperti itu. Nah, tetapi apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh aparat negara, yaitu pihak kepolisian, untuk menyelesaikan masalah kasus ini? Oh, gampang. Nah, tapi sebelum Pak Susno jelaskan itu, kita akan jeda dulu sejenak Pak Susno ya. Oke. Pemirsa, One on One akan kembali usai jeda berikut. Jangan kemana-mana.